Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 23 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami semua diubahkan dan bersiap untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan, bagi mereka yang hendak membaca dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah, renungan hari ini ada koreksi, khususnya pada paragraf 3, pada bagian akhir ada kalimat yang berkata, "Karena tidak akan ada lagi iman di dalam bait suci yang akan mempersembahkan korban mereka." Kata iman seharusnya imam, sebab dalam bahasa aslinya White tuliskan priest. Ya, oleh karena itu seharusnya berbunyi, karena tidak akan ada lagi imam di dalam bait suci yang akan mempersembahkan korban mereka. Biarlah ini dapat membantu agar kita lebih memahami renungan pagi kita hari ini. Mari kita lanjutkan. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Silahkan, Saudara Peter. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan kita pagi ini 23 Oktober 2020 dengan judul Menyelamatkan Jiwa-Jiwa Sebelum Yesus Mengakhiri Pelayanannya. Ayat tema, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh." Lukas 14 ayat 23. Bukanlah satu hal yang kecil untuk menjadi seorang Kristen dan dimiliki serta disetujui oleh Allah. Allah telah menunjukkan kepada saya beberapa orang yang telah mengakui kebenaran zaman ini, yang mana kehidupan mereka tidaklah selaras dengan pengakuan mereka. Mereka memiliki standar kesalehan yang sangat rendah, dan mereka tidak mencapai taraf kesucian Alkitab. Beberapa dari mereka terikat dalam percakapan yang kosong dan sia-sia, dan yang lain membuka jalan bagi sikap meninggikan diri kita sendiri, hidup dan berperilaku seperti dunia ini, memperoleh kesenangannya dan menikmati persekutuan dengan mereka yang berasal dari dunia, dan dalam waktu yang sama duduk bersama Kristus dalam kemuliaan. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sekarang, jikalau kita mau untuk menjadi bagian dalam kemuliaannya pada masa yang akan datang. Jikalau kita mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, bukannya mau untuk menyenangkan Allah dan memuliakan Dia dengan menderita, kita akan tidak menghormati Allah dan pekerjaan kudus yang kita sukai menurut pengakuan kita. Kita memiliki sangat sedikit waktu lagi yang tersisa untuk bekerja bagi Allah. Tidak ada satu hal pun yang paling disayangi yang tidak dikorbankan demi keselamatan kawanan domba Yesus yang tercerai-berai. Mereka yang mengadakan perjanjian bersama dengan Allah oleh pengorbanan saat ini akan segera pulang ke rumah untuk membagikan kelimpahan penghargaan dan memiliki kerajaan baru itu untuk selama-lamanya. Oh, marilah kita hidup seutuhnya bagi Tuhan dan menunjukkan satu kehidupan yang teratur dan percakapan yang sesuai dengan kehendak Allah yang menunjukkan kita telah bersama dengan Yesus dan kita adalah pengikutnya yang setia dan rendah hati. Kita harus bekerja terus sementara hari-hari ini berakhir, karena ketika malam gelap, kesukaran dan kepicikan itu tiba, akan sangat terlambat untuk bekerja bagi Allah. Yesus dalam bait-Nya yang kudus dan sekarang akan menerima pengorbanan kita. Doa-doa kita dan pengakuan-pengakuan kita akan dosa dan akan mengampuni semua kesalahan Israel, di mana mereka semua sudah seharusnya disucikan
sebelum dia meninggalkan bait suci itu. Ketika Yesus meninggalkan bait suci itu, mereka yang suci dan benar akan tetap suci dan benar, karena segala dosa mereka akan dihapuskan, dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Tetapi mereka yang tidak benar dan jahat akan tetap jahat dan tidak benar, karena tidak akan ada lagi iman di dalam bait suci yang akan mempersembahkan korban mereka, pengakuan dosa mereka, dan doa mereka di hadapan takhta Bapa. Sebab itu, apa yang telah dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari akan segera tibanya badai, itulah harus segera dilakukan sebelum Yesus meninggalkan tempat yang maha suci itu di dalam bait suci surgawi. Tulisan-tulisan permulaan halaman 90 dan 91. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari sebuah perikop dalam buku Tulisan-tulisan Permulaan yang berjudul Kesukaran Iman Kita. Pada pembukaan perikop tersebut, Nyonya White menuliskan, Tulisan-tulisan Permulaan halaman 89 paragraf 1. Pada masa yang sukar ini, kita perlu saling mendorong dan menghibur satu dengan yang lain. Kenapa kita perlu saling mendorong dan saling menghibur satu dengan yang lain? Masih dalam buku yang sama, halaman 89 paragraf 2, Nyonya White melanjutkan. Pencobaan-pencobaan setan kini sudah lebih besar daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat dan bahwa dengan sangat cepat setiap perkara akan diputuskan, apakah demi kehidupan atau demi kematian. Inilah alasannya mengapa perlu kita saling menguatkan. Karenanya, Nyonya White menasihatkan masih dalam halaman yang sama dan paragraf yang sama, yang berkata, tidak ada waktu sekarang untuk tenggelam di bawah keputusasaan dan kesukaran. Kita harus menanggung segala kepicikan kita dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Meski pencobaan setan semakin besar, namun jangan takut. Bersandarlah pada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Nah, siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca ayat-ayat berikut ini. Mazmur 146 ayat 5 dan 6 yang berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Allah Yakub ini disebut juga Tuhan dalam huruf besar. Apakah Allah Yakub ini adalah Allah Abraham juga? Ya, kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 15 yang berkata, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan dalam huruf besar itu adalah Allahnya Abraham dan Allahnya Ishak juga. Dia bukan hanya Allahnya Yakub. Dan karenanya Tuhan adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan adalah namanya, dan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah sebutannya. Kemudian, ada berapakah dia? Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Allah Yakub ini bernama Tuhan dalam huruf besar dan dia tunggal. Tidak ada yang lain. Siapakah dia? Yeremia 10 ayat 10 menyatakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yesus berdoa kepada Bapanya dan berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas bahwa Allah yang bernama Tuhan dalam huruf besar ini hanya satu, dan Dia adalah Allah Bapa. Sebab Yesus dalam doanya ini berdoa kepada Bapanya, dan Dia sebut Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Tuhan, sebagaimana Yeremia katakan tadi, adalah Allah yang benar. Lalu, bagaimana dengan sebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah sebutan itu untuk Allah Bapa? Kisah 3 ayat 13 berkata, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Dalam versi King James disebut his son atau anaknya. Jadi Yesus yang dikabarkan oleh Petrus adalah anak dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah Bapa. Dialah yang bernama Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Kepada Allah Bapa lah kita harus bersandar penuh agar menang atas godaan setan yang semakin meningkat. Nyonya White lanjutkan dalam tulisan-tulisan permulaan, masih dalam halaman 89 paragraf 2 yang berkata, dan walaupun kesukaran tersebut lebih besar daripada yang sudah-sudah, namun jikalau kita bersandar sepenuhnya pada Allah, maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan dan melalui kasih karunia-Nya beroleh kemenangan. Allah yang mana yang dimaksudkan? Allah Yakub, yaitu Allah Bapa. Inilah pentingnya kita mengenal Allah yang adalah Allah Bapa dan bersandar penuh kepada Allah Bapa agar kita menang. Ini penting sekali kita pahami agar kita jangan salah bersandar. Bersandarlah pada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Bagaimana caranya? Di dalam Anak-Nya. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita, sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Dengan menerima Anak, kita menerima Bapa. Nah, apa hubungannya semuanya ini dengan keselamatan jiwa sebelum pintu kasihan ditutup? Tulisan-tulisan permulaan halaman 90 paragraf 1 menjelaskan. Allah menunjukkan kepada saya bahwa Ia memberi umat-Nya minum dari cawan yang pahit untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Itu adalah tegukan yang pahit, dan mereka dapat menambah kepahitannya dengan bersungut-sungut, mengeluh, dan merajuk. Tetapi mereka yang menerimanya demikian harus meminum tegukan yang lain, karena yang pertama tidak membawa pengaruh sesuai dengan yang direncanakan terhadap hati. Kalau yang kedua tidak membuahkan hasil pekerjaan itu, maka harus ada yang lain, dan yang lain sampai memberikan hasil seperti yang direncanakan, atau dibiarkan hati itu menjadi kotor dan bernoda. Saya melihat bahwa cawan yang pahit ini dapat dimaniskan dengan kesabaran, ketabahan, dan doa, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan di dalam hati mereka yang menerimanya, dan Allah akan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku dalam Tuhan, kutipan ini penting kita renungkan. Adakah kita senang menambah kepahitan cawan pahit yang harus kita minum, ataukah kita senang memaniskannya? Cawan pahit itu harus kita minum. Dan kalau tidak memberikan hasil pada pertama kali tegukan, akan harus minum lagi yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat, sampai pada akhirnya memberikan hasil. Sebab cawan pahit itu menyucikan dan membersihkan kita. Nah, paragraf ini adalah satu kesatuan dengan paragraf pertama renungan hari ini, yang berkata, bukanlah satu hal yang kecil untuk menjadi orang Kristen dan dimiliki serta disetujui oleh Allah. Adakah kita orang Kristen yang suka bikin pahit dengan bersungut dan mengeluh dan merajuk? Atau adakah kita orang Kristen yang suka memaniskan dengan kesabaran, ketabahan, dan doa? Yang mana yang Allah setujui dari keduanya ini? Tentunya Allah setuju dengan orang Kristen yang memaniskan, yang sabar, tabah, dan penuh doa. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan dalam Pulang ke Rumah halaman 315 paragraf 1 yang berkata,
Allah telah menunjukkan kepada saya beberapa orang yang telah mengakui kebenaran zaman ini, yang mana kehidupan mereka tidaklah selaras dengan pengakuan mereka. Mereka memiliki standar kesalehan yang sangat rendah, dan mereka tidak mencapai taraf kesucian Alkitab. Nah, adakah orang Kristen yang demikian bisa menjangkau jiwa-jiwa? Adakah orang Kristen yang senangnya membuat lebih pahit dengan mengeluh dan bersungut dan merajuk dapat menjangkau jiwa-jiwa? Sama sekali tidak bisa. Inilah nasihat yang renungan hari ini sampaikan. Tetapi sebagaimana renungan kemarin, kita masih ada harapan. Sebab Yesus masih dalam bilik yang maha kudus. Yesuslah pengantara yang adil. Datanglah kepadanya, akui dosa, agar kita menerima pengampunan dan pembersihan. Maka saat kita keluar untuk panggil orang datang kepada Yesus, mereka dapat melihat perubahan dan pertobatan dalam hidup kita. Hidup Kristus menjadi hidup kita. Kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan rendah hati dan yang memaniskan cawan pahit dengan kesabaran, ketabahan, dan doa. Dan ini semua kita hidupkan selagi Yesus masih dalam bilik yang maha kudus, dengan kehadiran Roh-Nya dalam hati kita oleh iman. Sebab bila mana Dia keluar, maka keputusan sudah ditetapkan untuk kehidupan atau kematian, dan Roh-Nya ditarik. Oleh karena itu, penting sekali kita memahami mengenai bersandar pada Allah Bapa, yaitu melalui Anak-Nya. Sebab itulah satu-satunya jalan untuk kita dapat memaniskan cawan pahit dan menjadi kesaksian bagi sesama agar jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami. Di masa hari pendamaian ini, tidak hanya kami harus menilik hati, mengaku dosa, dan bertobat sungguh-sungguh, namun kami juga perlu menjadi saksi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu dengan hanya bersandar penuh pada Allah Bapa, melalui Anak-Nya dan di dalam Anak-Nya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.